Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang materi menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan yang kedua, menjelaskan tanda-tanda balik dengan kecerdasan emosional. Nah, sekarang pengertian balik secara bahasa. Balik berasal dari kata balag yang berarti sampai atau tiba. Dalam konteks usia, balik menunjukkan seseorang yang telah mencapai usia dewasa atau matang. Kita ibaratkan sebuah buah, ya, buah itu kalau sudah dewasa nanti akan menjadi matang. Itu adalah pengertian balik secara bahasa. Sekarang, pengertian balik secara istilah. Balik dalam istilah syariat Islam adalah fase di mana seorang anak dianggap telah dewasa dan bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan dan ibadahnya menurut hukum Islam. Itu adalah pengertian balik secara istilah. Nah, sekarang kalau tadi pengertian balik menurut ilmu biologi, sekarang apa toh itu ilmu biologi? Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki. Yang pertama yaitu pertumbuhan rambut di daerah wajah, ketiak, dan area kemaluan. Yang kedua, perubahan suara menjadi lebih berat. Yang ketiga yaitu pertumbuhan otot dan peningkatan tinggi badan. Dan yang keempat yaitu mengalami mimpi basah. Itu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, sekarang coba kita perhatikan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki itu salah satunya adalah pertumbuhan rambut ya di badannya. Coba ini kalian lihat ini. Nah, ini di kakinya, di pahannya, di tangan dan di wajahnya itu sudah ditumbuhi dengan rambut. Itu berarti sudah memasuki usia balik menurut ilmu biologi. Nah, sekarang yang kedua, tanda-tanda yang kedua. Itulah hari kemerdekaan kalian hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekarang yang kedua, tanda-tanda yang kedua. Mempertahankan Indonesia tetap setia kita. Nah, sekarang yang ketiga yaitu perubahan otot menjadi lebih kuat. Ya, kalian coba anak-anak perhatikan ini. Kalau di gambar yang pertama ini, kalau masih anak-anak terlihat kurus, dan yang kedua ini gambar yang kedua semakin berotot, itu berarti menunjukkan sudah memasuki usia balik menurut ilmu biologi. Gambar yang keempat ini menunjukkan tumbuhnya jakun bagi anak laki-laki yang di tenggorokan. Ya, ini adalah gambar tumbuhnya jakun, itu berarti sudah memasuki usia balik. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Nah, itu adalah
tumbuhnya janggut. Ya, ini ada janggutnya ini ya. Ini berarti sudah memasuki tanda usia balik. Nah, tanda-tanda yang keenam sekarang bagi anak laki-laki menurut ilmu biologi, yaitu makannya menjadi lahap. Kalau masih anak-anak makannya malas. Kalau sudah dewasa nanti akan menjadi lahap. Itu adalah menunjukkan berarti anak tersebut sudah memasuki usia balik. Nah, kalau tadi itu adalah tanda-tanda usia balik bagi laki-laki, sekarang kita membahas tentang tanda-tanda balik bagi wanita itu apa saja. Ya, ini adalah tanda-tanda balik bagi wanita. Salah satunya yaitu menstruasi. Menstruasi adalah gugurnya sel telur karena tidak dibuahi sperma bersama lapisan dinding rahim. Haid biasanya terjadi 28 hari. Nah, tapi jangan takut kalau keluar darah karena itu adalah hal yang normal. Ya, itu adalah salah satu tanda usia balik bagi wanita. Kalau tadi pada laki-laki terdapat perubahan suara, di perempuan juga ada ini. Biologi juga terdapat perubahan suara bagi perempuan itu adalah menunjukkan salah satu tanda-tanda usia balik. Nah, ini kalian dengarkan, ini ada contohnya. Ini adalah contoh suara merdu bagi perempuan. Kalau tadi pada laki-laki terdapat. Selanjutnya tanda-tanda usia balik yaitu hubungan kedewasaan dengan kecerdasan emosional. Emosionalnya sangat tinggi dan kecerdasannya juga meningkat. Itu adalah menunjukkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Coba anak-anak gambarnya ini diperhatikan. Itu emosional sekali yaitu ya. Nah, apa toh itu kedewasaan? Kalau tadi tanda-tanda usia balik ada kedewasaan dan emosionalnya, kedewasaan itu adalah keadaan di mana seseorang mulai bertindak lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Seseorang dianggap dewasa bukan hanya karena usianya, tetapi juga karena cara ia berpikir, berbicara, dan bertindak. Dalam kehidupan sehari-hari, kedewasaan terlihat ketika kita bisa mengatur perasaan, memahami orang lain, dan membuat keputusan yang baik. Itu adalah dinamakan kedewasaan. Nah, kita bisa mengatur dan memahami perasaan itu dan memahami orang lain dan membuat keputusan yang baik itu adalah menunjukkan berarti kita sudah dewasa. Nah, selanjutnya kita ketahui bagaimana hubungan kedewasaan dengan kecerdasan emosional itu. Nah, sekarang harus kita ketahui hubungan antara kedewasaan dan kecerdasan emosional. Kedewasaan dan kecerdasan emosional itu saling berkaitan. Ketika kita menjadi lebih dewasa, kita yang belajar untuk mengerti dan mengendalikan emosi kita. Berikut beberapa hubungan penting antara keduanya, yaitu antara kedewasaan dan kecerdasan emosional. Yang pertama, yaitu mengendalikan emosi dengan baik. Orang yang dewasa itu tidak bertindak berdasarkan emosi sesaat. Mereka mampu mengontrol kemarahan, kesedihan, atau kekecewaan sehingga tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, kecerdasan emosionalnya yaitu membantu kita untuk tenang dan berpikir jernih sebelum bertindak. Terus yang kedua yaitu empati.
dan memahami orang lain. Seiring perubahannya kedewasaan, kita juga menjadi lebih baik dalam memahami perasaan orang lain. Kita bisa lebih mudah merasakan ketika teman kita sedang senang atau sedih dan membantu mereka. Ini adalah bagian dari kecerdasan emosional. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kedewasaan juga berarti kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jika kita membuat kesalahan, kita mau mengakuinya dan berusaha untuk memperbaikinya. Orang yang dewasa tidak menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi, tetapi selalu menghargainya apa pendapat orang lain, tidak pernah menyalahkan. Itu adalah termasuk salah satu kedewasaan. Yang keempat yaitu membuat keputusan baik. Orang yang dewasa itu mampu membuat keputusan berdasarkan pikiran yang tenang, yang meledak-ledak, bukan pikiran yang meledak-ledak. Mereka bisa menimbang baik dan buruknya sebelum mengambil langkah. Lah, ini adalah ciri kecerdasan emosional yang membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak. Yang kelima, yaitu menghadapi masalah dengan tenang. Berarti setiap ada masalah selalu dihadapi dengan tenang dan tidak terlalu tergesa-gesa. Nah, sekarang manfaat mengetahui tanda-tanda balik secara biologi. Antara lain yaitu memahami perubahan tubuh dengan lebih baik. Kalau kita perhatikan gambar tadi, nah, kalau anak-anak itu gambarnya tubuhnya masih cungkring, masih kurus. Kalau sudah memasuki usia dewasa menjadi berotot, keker, ya itu adalah termasuk salah satu perubahan tubuh dengan baik. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan setelah balik. Selanjutnya, kesiapan mental dan emosional selain perubahan fisik. Terus yang keempat, mempersiapkan tanggung jawab baru. Yang kelima, yaitu memahami fungsi organ produksi. Nah, itu adalah salah satu manfaat atau mengetahui tanda-tanda balik secara biologi. Anak-anak, untuk kesimpulan materi kali ini yaitu balik adalah fase penting dalam kehidupan seseorang muslim yang memandangkan tanggung jawab penuh terhadap hukum syariat. Nah, yaitu apa saja seperti sholat, puasa, itu adalah merupakan tanggung jawab baru setelah balik. Nah, tanda-tanda balik dapat dilihat dari perspektif biologi dan fikih yang menunjukkan bahwa seorang telah mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun spiritual. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini nanti kita bisa menerapkan, nanti bisa kalian terapkan kalau kalian sudah memasuki tanda-tanda usia balik. Nanti kalian bisa mengetahui, oh kemarin yang saya pelajari sekarang saya sudah merasakan dan mengalami sendiri. Nah, itu untuk persiapan kalian nanti untuk menyambut usia balik. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.